Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep akad campuran. Akad campuran ini merupakan transaksi mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Nah, akad campuran ini pada umumnya dilakukan dalam bentuk transaksi kerjasama usaha pada suatu kegiatan atau proyek tertentu. Selanjutnya ada pembagian akad campuran dan jenis objek transaksi campuran. Pembagian akad campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak ini adalah kepemilikan harta secara bersama tanpa diperjanjikan terdahulu untuk menjadi hak bersama atau secara otomatis menjadi hak bersama. Nah, syirkah al-amlak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jabar dan ikhtiar. Jabar adalah perkongsian terjadi secara otomatis tanpa bisa ditolak seperti proses pewarisan dari orang tua. Dan ikhtiar adalah perkongsian yang terjadi secara otomatis namun masih ada hak pilih, misalnya 3 orang mendapatkan kongsi hadiah dari seseorang, maka masing-masing dari mereka memiliki hak pilih menerima atau menolak hak atas hadiah tersebut. Selanjutnya ada syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud ini adalah perkongsian yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Dan syirkah al-uqud ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada al-inan, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih di mana besaran penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak mesti sama besar. Yang kedua ada al-mufawadah. Al-mufawadah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih di mana besar penyertaan modal, kewajiban, pembagian keuntungan, dan bebasnya kerugian atau utang adalah sama. Selanjutnya ada al-wujuh. Al-wujuh ini adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang mengandalkan wujuh atau reputasi, prestasi, nama baik, dan wibawa untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada al-amal atau abdan, yaitu kerjasama antar 2 orang yang memiliki profesi yang sama tanpa adanya keterlibatan modal sama sekali. Yang terakhir ada mudharabah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak di mana ada pihak pemodal atau sahib al-mal dan ada pihak pengelola usaha atau mudharib yang masing-masing pihak berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian yang bukan akibat dari kelalaian pengelola yang ditanggung sesuai porsi dan modal dari pemilik modal. Selanjutnya ada jenis objek transaksi campuran. Jenis objek transaksi campuran ini ada 3, yaitu ain bi al-ain, ain bi al-dain, dain bi al-dain. Di mana ain bi al-ain ini adalah percampuran antara ain, yaitu aset real berupa barang dan jasa seperti kerjasama antara ahli hukum dan ahli hukum Islam dalam satu lembaga bantuan hukum. Yang kedua ada ain bi al-dain, yaitu percampuran antara aset real dan dain, yaitu aset keuangan berupa uang dan surat berharga seperti perkongsian pada syirkah mudharabah dan syirkah wujuh. Dan yang terakhir ada dain bi al-dain, yaitu percampuran antara aset keuangan dan aset keuangan seperti perkongsian pada syirkah mufawadah dan inan. Dan prinsip utama yang berlaku pada akad percampuran ini adalah memenuhi kaidah al-gunmu bi al-gurmi, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan resiko yang ditanggung dalam kerjasama usaha. Para pihak ini juga dibolehkan meminta jaminan untuk menutup kelalaian atau kesalahan dari resiko yang disengaja. Selanjutnya ada syirkah. Syirkah ini merupakan salah satu jenis akad campuran. Dalam ensiklopedia Fikih Muamalah disebutkan bahwa syirkah atau syarikah ini secara bahasa yaitu percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Dan syarik adalah anggota dalam perseroan yang bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah, syirkah adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta atau tasyaruf. Selanjutnya ada rukun syirkah dan syarat syirkah. Rukun syirkah terdapat 1. Ada sigotnya atau lafaz akad atau ijab qabul. Yang kedua ada orang yang berakad atau akidani. Dan yang terakhir adanya objek akad atau mahar. Dan selanjutnya ada syarat syirkah. Syarat syirkah terdapat yang pertama ada syarat lafaz, yang kedua ada syarat menjadi anggota persyarikatan yaitu harus balik, berakal, dan merdeka. Yang terakhir ada syarat modal perkongsian.
Pembahasan saya yang terakhir ada berakhirnya syirkah. Para ulama mengemukakan sebab-sebab berakhirnya syirkah yaitu: yang pertama, salah satu anggota syirkah meninggal dunia dan gila. Yang kedua, berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perserikatan. Yang ketiga, pekerjaan perserikatan telah selesai atau perserikatan tidak mungkin menjalankannya. Yang keempat, rusaknya harta perserikatan. Yang kelima, kesepakatan untuk mengakhiri perserikatan sebelum habis masa yang ditetapkan. Yang keenam, dan yang terakhir, menggabungkan perserikatan ke dalam perserikatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darb yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah. Sedangkan menurut bahasa, penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirat. Secara terminologi adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang bertindak sebagai pemilik dana disebut dengan sahibul mal yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya disebut dengan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dari usaha mudharabah tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah atau persentase. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal, sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian dari mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu landasan hukum mudharabah yang ada pada Al-Hadis, Al-Quran, Qiyas, Ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-10, apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadis dari Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli ditangguh, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ijma'. Hukum mudharabah menurut ijma' adalah boleh. Rasulullah pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah dengan modal daripada Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada zaman jahiliyah, mudharabah telah ada dan diakui setelah datangnya agama Islam yang sudah digunakan. Selanjutnya yaitu qiyas. Mudharabah dikiaskan al-musyaqqah menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi lain, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudharabah. Rukun terdapat 3, yaitu pelaku atau sahibul mal dan mudharib. Dalam akad mudharabah harus adanya orang yang bertindak sebagai pemilik atau sahibul mal dan orang yang menjadi pelaku usaha atau mudharib. Objek mudharabah atau yang bisa disebut modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan kerja diserahkan dalam bentuk keahlian atau keterampilan yang bisa mengelola modal tersebut. Persetujuan kedua belah pihak atau biasanya disebut dengan ijab dan kabul. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antara adin minkum, saling rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk
diangkat dari dalam akad mudharabah. Yang kedua yaitu syarat dari mudharabah. Yang pertama yaitu orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang kedua, mengenai modal disyaratkan berbentuk uang, jumlah yang jelas, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada mudharib atau pengelola. Tiga, yang berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut. Macam-macam dari mudharabah. Ada dua jenis mudharabah dalam pengaplikasian yang dilakukan oleh sahibul mal terhadap mudharib, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah, yang dimaksud mudharabah muqayyadah di sini adalah sahibul mal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Mudharib hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berubah jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Sedangkan mudharabah mutlaqah, dalam setiap mudharabah mutlaqah, hal utama menjadi cirinya adalah sahibul mal tidak memberikan batas-batasan yang atas dana yang telah diinvestasikan. Mudharib diberikan wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha. Muzaroah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah atau petani buruh. Praktik muzaroah sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Mereka menyerahkan tanah mereka kepada para petani untuk diolah dengan sistem muzaroah karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya dalam melayani masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara para pemilik tanah dan petani itu sangat baik, bersahabat, tidak ada unsur-unsur pemerasan di dalamnya. Dasar hukum muzaroah terdapat pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah sebagai Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup di muka bumi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah, artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaybar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian upah dari apa yang dihasilkan padanya. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwasanya bagi hasil muzaroah diperbolehkan karena Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Dalil Al-Quran dan hadis tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzaroah. Ulama-ulama tersebut antara lain Ahmad bin Hanbal, Malik, dan Abu Hurairah. Rukun dan syarat muzaroah. Rukun muzaroah menurut Hanafiyah, rukun muzaroah yaitu akad merupakan ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun muzaroah menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Sedangkan syarat muzaroah ada 5. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan akidani, ialah harus berakal. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasenya ketika akad. Hasil adalah milik bersama. Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas. Bila malik bagiannya padi, kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui. Yang keempat, hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami.
Tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui dengan jelas batas-batasnya. Dan yang terakhir, hal yang berhubungan dengan waktu. Syarat-syaratnya ialah waktunya telah ditentukan. Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi. Waktunya kurang lebih 4 bulan, tergantung pada teknologi yang dipakainya termasuk kebiasaan setempat. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Berakhirnya muzaraah. Akad muzaraah berakhir apabila meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus bekerja sampai tanaman itu matang. Begitupun sebaliknya. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya yang menggantikannya. Dan bila ia mau, boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya. Jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun, waktu dalam tahun tersebut yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak, maka perjanjian musako. Menurut bahasa, musako diambil dari kata al-sako, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau mengurusnya, atau pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi, musako adalah akad untuk pemeliharaan tanaman pertanian yang lainnya dengan syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-sako adalah suatu yang tumbuh di tanah. Dengan demikian, musako adalah salah satu bentuk kerjasama yang petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Penggarap disebut musaki dan pihak lain disebut pemilik pohon. Dasar hukum musako yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dengan mengerjakan amal soleh. Quran surat As-Shad ayat 24. Maksud dari ayat tersebut bahwa ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad musyarakah. Lafaz al-khulata dalam ayat ini diartikan saling bersekutu atau partnership. Bersekutu dalam konsep ini adalah kerjasama untuk melakukan usaha perniagaan. Yang kedua, hadis. Di antara dalil jumhur ulama yang membolehkan musako sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Rafi bin Hadij bahwa Nabi SAW bersabda, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bekerja sama dengan penduduk Khaybar menyirami tanaman dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh baik berupa buah-buahan maupun pepohonan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, ijma. Menurut Imam Abu Daud berpendapat bahwa yang boleh dimusakokan hanya kurma. Menurut Imam Syafi'i yang boleh dimusakokan hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusakokan. Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan sejenisnya. Dari pendapat jumhur ulama tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad musakoh atau transaksi dalam bidang perkebunan kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Jufar yang berpendapat bahwa al-musakoh dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal karena menurut Hanafiyah hal tersebut termasuk akad sewa menyewa yang menyewa dibayar dari hasilnya dan hal tersebut dilarang oleh syariat. Berakhirnya akad musakoh. Akad musakoh berakhir karena adanya beberapa hal. Yang pertama, telah habisnya masa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak, entah dari pemilik atau penggarap. Yang ketiga, akadnya batal karena qolah, pernyataan batal secara jelas atau karena uzur atau halangan.